2413 saya misal Givalia dengan NPM 2413 02456. Saya Indra Rinanda dengan NPM 2413 02448. Jangan lupa tonton videonya. Bye-bye. Pertanyaan ilmiahnya, apakah plasmolisis insipien dapat digunakan untuk menentukan potensial osmotik cairan sel dalam jaringan tumbuhan? Klaimnya, kami setuju bahwa plasmolisis insipien dapat digunakan untuk menentukan potensial osmotik cairan sel dalam jaringan tumbuhan. Pada percobaan plasmolisis insipien terdapat alat dan bahan yang digunakan, yaitu pipet tetes untuk mengambil dan meneteskan larutan, kemudian ada gelas beker ukuran 30 ml untuk menuangkan air aquades, selanjutnya ada gelas beker yang ukurannya agak besar itu sebagai wadah air aquades, lalu terdapat gula atau sukrosa untuk menciptakan kondisi hipertonik, kemudian ada bawang merah sebagai objek yang diamati, lalu ada cawan petri sebagai tempat preparat, ada objek gelas sebagai alas dan cover gelas untuk menutup preparat, serta silet untuk membuat sayatan tipis pada bawang merah. Setelah itu terdapat mikroskop untuk mengamati perubahan pada sel, kemudian terdapat batang pengaduk untuk mencampur larutan, dan terdapat stopwatch digunakan untuk mengukur waktu pengamatan. Lalu yang terakhir terdapat neraca analitik yang digunakan untuk mengukur jumlah glukosa yang akan dilarutkan. Perhitungan massa yang pertama itu rumusnya adalah massa sama dengan M dikali MR dikali volume dibagi 1000. Di sini yang pertama itu ada larutannya 0,14. Jadi massa sama dengan 0,14 dikali 342 untuk MR-nya, dan untuk cairannya itu ada 30 ml. Kemudian dibagi 1000. Jadi dapat untuk larutan 0,14 itu gramnya itu 1,436 gram. Dan begitu juga untuk larutan 0,16, 20, 22 dan seterusnya. Selesai menghitung perhitungan massa, gunakan hasil pada setiap konsentrasi NaCl pada gula. Semisalnya, pada hasil konsentrasi NaCl 0,14 itu adalah 1,436, maka gula yang ditimbang adalah 1,436 gram. Begitu juga selanjutnya. Pada tahap selanjutnya kita akan menyayat bawang yang sudah disiapkan. Pada saat penyayatan, sayat setipis mungkin pada bawang agar mendapatkan bagian lapisan sel epidermis. Setelah bagian kering bawang terkelupas, ambil lapisan di bagian epidermis menggunakan silet setipis mungkin yang nanti akan digunakan untuk uji plasmolisis. Sebelum bawang putih dicampur dengan larutan plasmolisis, kita akan menguji jumlah dari sel epidermis dan sel yang belum terplasmolisis dengan menggunakan mikroskop.
Letakkan irisan bawang ke objek gelas, lalu dicampur dengan cairan Aquades dan ditutup dengan cover gelas. Setelah itu letakkan objek ke mikroskop dan ubah pengaturan mikroskop menjadi 100 kali untuk mengamati sel epidermis. Di mikroskop terlihat pada bagian dinding sel yang berwarna hitam masih tebal. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap pembuatan larutan sukrosa. Gula yang sudah ditimbangkan akan dimasukkan ke cawa Petri. Setelah itu, siapkan air Aquades sebanyak 30 ml dan dituangkan ke cawa Petri. Selanjutnya, aduk larutan Aquades dan gula dengan batang pengaduk hingga gula terlarut. Proses ini dilakukan untuk menciptakan larutan sukrosa yang nantinya akan diuji pada lapisan epidermis pada bawang merah. Selanjutnya, irisan bawang merah dimasukkan ke dalam masing-masing larutan yang sudah larut selama 30 menit. Waktu perendaman ini penting agar terjadi keseimbangan antara cairan sel dan larutan di luar sel.
Pada awalnya terjadi proses osmosis, yaitu perpindahan air melalui membran semi permeabel dari daerah dengan konsentrasi zat terlarut rendah ke daerah dengan konsentrasi zat terlarut tinggi. Jika larutan sukrosa yang digunakan bersifat hipertonis, maka air di dalam sel akan keluar menuju larutan tersebut. Seiring waktu, keluarnya air dari sel menyebabkan vakuola menyusut dan tekanan turgor menurun. Akibatnya, membran sel mulai terlepas dari dinding sel. Peristiwa inilah yang disebut dengan plasmolisis. Setelah 30 menit, angkat irisan bawang merah dan diletakkan ke objek gelas. Teteskan cairan aqueous pada irisan bawang dan tutup dengan cover gelas. Setelah itu, amati perubahan dari plasmolisis menggunakan mikroskop. Pada tahap ini, kita mulai melihat adanya perubahan bentuk sel. Sel yang mengalami plasmolisis ditandai dengan menyusutnya sitoplasma dan terlepasnya membran dari dinding sel. Di sini kita akan menghitung persentase dari yang terplasmolisis insipien dari dinding bawang, sel bawang merah. Yang pertama itu hitung dulu selnya semua. 73. Nah, total keseluruhannya itu ada 72 sel. Kemudian hitung sel yang mengalami plasmolisis. Nah, yang ciri-ciri sel yang mengalami plasmolisis itu membran selnya itu sudah mengkerut, tidak menempel pada dinding sel, dan dia warnanya juga sudah agak pudar. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Kemudian
72 ditambah 19 berapa weh? Total sel ditambah terplasmolisis hasilnya dibagi sel dikali 100%. Jadi total selnya itu ada 72 ditambah 19 sama dengan 91, dan yang terplasmolisisnya itu ada 19 dibagi 91 sama dengan 0,28 dikali 100%. Nah, ini kalau ini aku pakai GPT. Nanti potong aja itu. 0,208 dikali 100% sama dengan hasilnya 20,8%. Nah, untuk yang sel pertama itu maka yang terplasmolisis adalah 20,8%. Berarti yang ininya nggak di 2, untuk menghitung persentase dari 3 percobaan di 0,14 ini, yang pertama adalah 20% ditambah 19% tambah 17%. Hasilnya adalah 56%. Karena total percobaannya ada 3, maka 56% dibagi 3. Jadi rata-ratanya untuk yang percobaan pertama itu adalah 18,67%. Berarti semuanya dibagi 3 ya? Dan untuk yang larutan 0,16, 0,18, 20, 22, 24 dan 26 itu caranya juga sama, yaitu dijumlah semua total persennya baru dibagi dengan 3. Maka didapat hasil persennya. Terdapat rumus tekanan osmotik Pi sama dengan negatif 22,4 dikali 0,22 molaritas dikali 27 derajat Celcius dikurang 273 dibagi 273 dikali 1 sama dengan negatif 22,4 dikali 0,22 molaritas dikali 300 dibagi 273 dikali 1 sama dengan negatif 1478,4 per 273. Hasilnya negatif 5,41 bar. Selanjutnya lakukan percobaan ini sebanyak 3 kali. Setelah 3 kali percobaan, berikut ini merupakan hasil pengamatan persentase plasmolisis sel pada berbagai konsentrasi larutan sukrosa. Berikut ularan dari kelompok kami. Saya setuju dengan klaim saya bahwa plasmolisis insipien dapat digunakan untuk menentukan potensial osmotik cairan sel dalam jaringan tumbuhan, karena hasil praktikum menunjukkan bahwa presentase sel yang terplasmolisis meningkat seiring dengan kenaikan konsentrasi larutan sukrosa, yaitu dari 18,67 pada konsentrasi 0,14 menjadi 21,28 pada konsentrasi 0,16, menjadi 27,10% pada konsentrasi 0,18, menjadi 37,05% pada konsentrasi 0,20, menjadi 44,09% pada konsentrasi 0,22, menjadi 57% pada konsentrasi 0,24, dan menjadi 67,19% pada 0,26. Data tersebut menunjukkan bahwa nilai 50% sel terplasmolisis berada di antara konsentrasi 0,22 dan 0,24. Konsentrasi larutan yang menghasilkan presentasi plasmolisis mendekati 50% dapat digunakan sebagai dasar perhitungan potensial osmotik karena kondisi tersebut menunjukkan tercapainya plasmolisis insipien. Oleh karena itu, konsentrasi 0,22 digunakan dalam perhitungan tekanan osmotik dan diperoleh nilai sebesar negatif 5,41 bar sebagai gambaran potensial osmotik cairan sel pada jaringan tumbuhan yang diamati.
Berikut backing dari LKM kelompok kami. Berdasarkan teori yang saya baca, plasmolisis insipien merupakan tahap awal plasmolisis yang ditandai ketika sekitar 50% sel mengalami pelepasan protoplasma dari dinding sel akibat keluarnya air melalui proses osmosis. Pada tahap ini, tekanan turgor telah hilang atau bernilai nol sehingga potensial osmotik cairan sel setara dengan potensial osmotik larutan eksternal dan dapat digunakan untuk menentukan nilai potensial osmotik sel. Hasnunida dan Suwandi 2016. Ciri plasmolisis insipien ditunjukkan oleh pemisahan membran plasma yang belum sempurna karena masih terdapat hubungan mekanis berupa Hectesian standar antara protoplas dan dinding sel. Ariko DKK 2023. Kondisi tersebut terjadi ketika sel berada dalam larutan hipertonik yang memiliki konsentrasi zat terlarut lebih tinggi daripada cairan sel, sehingga air keluar dari sel melalui membran semi-permeabel dan menyebabkan tekanan turgon menurun hingga 0. Now, 2024. Semakin tinggi konsentrasi zat terlarut pada larutan eksternal, semakin besar tekanan osmotik yang mendorong keluarnya air dari sel, sehingga protoplasma mengerut dan mulai terlepas dari dinding sel. Adawiyah 2025. Selain itu, larutan hiperosmotik seperti sukrosa, mannitol, atau sorbitol dapat menyebabkan air keluar dari vakuola sehingga tekanan turgor hilang dan protoplasma menyusut lebih lanjut hingga membran plasma lepas dari dinding sel yang kaku. Zikri DKK 2023. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sendiri kami dari kelompok 12 dengan judul menentukan potensial air dan potensial osmotik cairan sel berdasarkan plasmolisis insipien. Sebelumnya ibu memperkenalkan diri, nama saya Imere Sanda dengan SKM 2413-2448. Izin memperkenalkan diri, saya Nisa Aldifaria dengan NPM 2413-02456. Izin memperkenalkan diri, nama saya Destina Apriliani dengan NPM 2413-02432. Perhitungan massa yang pertama itu rumusnya adalah massa sama dengan dikali mf kali 5 dibagi 1000. Di sini yang pertama itu ada larutannya 0,14. Hasil yang kami dapatkan di percobaan kedua pada konsentrasi 0,14 itu persentase plasmolisisnya sekitar 19%, lalu pada yang 0,16 itu sekitar 21,40%, lalu yang 0,18 itu sekitar 30,69%, lalu yang 0,20 itu 39,14%, dan 0,22 itu 46%, 0,24 itu 53%, dan 26 itu 70%. Selanjutnya pada percobaan ketiga itu konsentrasi dari 0,14 itu yang terpapar plasmolisis itu 17%. Terus yang konsentrasi 0,16 itu yang plasmolisisnya 20%, yang 0,18 itu 26%, terus yang 0,20 itu 63%, yang 0,22 yang terplasmolisisnya 54,28%, terus yang 0,24 itu 72%, dan yang 0,26 itu 80,32%. Saya nama saya Ismail Kusala dan NPM 2413 106.
fungsional, kan di situ tuh yang plasmolisis insipient itu ditentukan pada saat sekitar 50% sel telah mengalami plasmolisis. Nah, mengapa yang plasmolisis insipientnya itu ditentukannya kenapa pada saat sekitar 50% telah mengalami plasmolisis ini? Harus 50%. Jadi itu 50% itu dia menunjukkan kondisi yang seimbang. Jadi itu kan turgor sama dengan 0. Jadi yang artinya itu airnya itu tidak lagi keluar ataupun masuk. Nah, jadi karena setiap selnya ini dia meresponnya itu berbeda-beda. Nah, terus juga setiap selnya ini dia tidak langsung terplasmolisis secara bersamaan gitu. Jadi 50% ini dia sebagai titik acuan atau titik tengah itu ketika selnya ini mulai mengalami kehilangan si turgor tersebut. Nah, izin menambahkan untuk kalau misalnya tekanannya di atas 50% gitu, berarti kan selnya dia udah nggak mengalami plasmolisis insipient lagi, jadi dia tuh mengalami plasmolisis yang sesungguhnya gitu. Jadi air di dalam selnya itu akan keluar ke lingkungan yang hipertonis, ke larutan sukrosanya itu. Jadi dia akan mengalami lisis atau tadi akan mengalami fluksis yang selnya akan menyusut gitu. Nah, kalau misalnya tekanannya itu kurang dari 50%, misalnya dia misalnya dia 30-an gitu. Nah, dia itu nantinya dia selnya itu masih dalam keadaan yang belum ini, karena tekanan di luarnya itu belum hipertonik, jadi airnya itu belum keluar banyak gitu. Jadi dia masih tekanan tergita masih ada di dalam. Di sini tuh ada total yang total sel yang pertama itu ada 72. Kemudian dihitung kembali yang terplasmolisis. Yang terplasmolisis itu kan tadi dia nggak dekat dengan dinding sel gitu, membran selnya agak enyet gitu. Nah, itu ada jumlahnya 19%. Kemudian itu ditambah 72 total sel itu ditambah sama total sel yang terplasmolisis. Nah, 72 ditambah dengan 19. Nah, itu adalah hasilnya 91. Kemudian sel yang terplasmolisis itu dibagi dengan jumlah semua sel yang jumlah total semua sel yang tadi ini. Jadi tadi kan yang terplasmolisis 19. Jadi 19 dibagi 91. Nah, hasilnya itu kan 0,208 dikali presentasi dikali 100% sama dengan 20,8%. Apakah sudah jelas ini? nggak perlu tanpa warnanya. Kemudian pada bagian warna itu saya sudah setuju karena dia menyantumkan hasil data dan juga kesimpulan. Tapi bagian tulisan warna dan juga backing itu harusnya di italic. Lalu daftar peserta itu ada yang belum di italic di nama jurnalnya. Terus ada nama ininya yang belum di italic juga. Kalau untuk backingnya saya udah lengkap semua dan saya juga udah ada. Jadi saya ada
karena kan dia masuknya ke dalam isi kabel bukan kepalanya atau membrana juga. Jadi yang dibuat cukup kepala ini kabel. Terima kasih Akila atas infonya. Review pribadi tentang LKM yang LKM ini pada judul praktikumnya itu harus di caps lock semua. Terus nama kelompoknya itu ditambah kelas, kemudian namamu itu ditambah LKM. Terus ini apa, tabelnya itu dikasih keterangan tabel kemudian ininya ini kurang di bold ini juga. Kemudian pada barannya itu di apa italic, terus backgroundnya juga. Dan citasinya itu kan ini dikri, nah tapi dikri di daftar pustaka tuh banyak kan, ini tambahin di kakak. Lalu ini juga di sini citasinya kan harusnya Mas Dinda sama Suwandi doang. Terus di daftar pustaka itu apa judulnya ini harusnya di garis miringkan itali. Terus ini juga itali, italik juga italik semua. Aku mau nanya untuk yang revisi kan ini kan DKK. Nah untuk sama DKK berarti itu kan yang tanggal nasional. Tanggal nasional iya berarti apa nih? DKK juga atau yang di backing kayak semuanya sudah benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 dengan judul LKM menentukan potensial air dan potensial osmotik cairan sel berdasarkan plasmolysis insipient. Di sini kami akan menyampaikan kendala, solusi, dan manfaat kami selama praktikum. Jadi dari kendala pada plasmolysis kami itu terdapat di perhitungan konsentrasi larutan. Nah, jadi kami di sini salah menghitung yang dimana pada taruhnya itu 10 mili, kami menghitung jadi 30 mili. Nah, yang dimana dari perhitungan ini itu mempengaruhi dari tekanan osmotik dari cairan sel pada tumbuhan yang membuat plasmolysis yang kami amati itu pecah lebih cepat gitu.
Jadi solusi dari perhitungan itu kami besoknya itu akan menghitung ulang perhitungannya itu dan juga harus benar-benar sesuai dengan perhitungan masanya. Nah, lalu pada kendala kedua itu ada di kualitas bawang. Nah, jadi di sini kami salah dalam memilih bawang, yang dimana bawang yang kami pilih itu terlalu tua, yang dimana membuat kualitas tekstur dari kulitnya itu sangat tebal dan warnanya tuh lebih gelap. Nah, itu ketika direndam dan terjadi plasmolisis, itu warnanya menutupi dari hasil plasmolisis itu. Jadi ketika di mikroskop, ketika diamati, hasil plasmolisisnya itu jadi kurang jelas. Nah, solusi dari kendala tersebut itu kita harus benar-benar mencari bawang merah itu yang segar, terus juga itu tidak lembek gitu. Jadi ketika kita amati itu dapat terlihat dengan baik. Dan untuk manfaatnya dari praktikum plasmolisis insipien ini, dengan konsep plasmolisis insipien, kita tuh dapat menentukan kondisi sayuran atau buah itu penyimpanannya itu dengan benar atau aman gitu. Misalnya plasmolisis insipien ini kan dia menyebabkan sel itu tuh kehilangan air gitu. Nah, itu tuh kita bisa tahu bagaimana penyimpanan sayuran atau buah itu agar tidak kehilangan air secara terus-menerus. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari kami